update tentang pekerjaan saya di NFT Project. Aduh, ini hari ini Senin tanggal berapa nih? 7 atau 8 Februari ya, saya lupa. Tapi intinya adalah pagi tadi udah rasanya moodnya kok nggak begitu bagus ya. Cuman setelah pegang kamera, pengen sharing kepada teman-teman semua, rasanya jadi makin semangat. So, hari ini saya akan sharing tentang minting pertama di paras.id. Hasil dari saya dapat giveaway sekitar 2 NIR kemarin ya. Teman-teman kalau yang ngikutin short saya kemarin pasti tahu saya habis dapat giveaway. Jadi saya sekarang pakai paras.id. Tidak lagi menggunakan OpenSea karena gas fee-nya mahal. Jadi stay tune, saya akan sharing tentang minting pertama saya di NFT. Teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, matur nuwun. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, bisa langsung subscribe, nyalain loncengnya, karena saya share tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi. Nah, jadi habis subuh, kuliah subuh dulu sama saya. Jadi kemarin saya barusan dapet kiriman kripto. Jadi ada satu platform NFT ya, untuk jualan NFT, bisa ilustrasi, foto, video, musik mestinya juga bisa. Ini punya orang Indonesia, namanya paras.id. Saya dapat kriptonya 2 NIR. Satu NIR itu sekitar $13 kalau saya cek pagi ini. Jadi yang menjadikan menarik kalau teman-teman ikutin short saya kemarin adalah gas fee-nya murah. Jadi gas fee-nya kalau dirupiahin mungkin 500 sampai mungkin 2000 perak sekali minting. Jadi very cheap guys. Nah, kemarin saya juga udah share tentang pekerjaan project saya di NFT. Jadi awalnya mau pakai OpenSea, cuman jujur gas fee-nya tinggi sekali. Jadi saya daripada pakai OpenSea kemudian Polygon, dan Polygon saya cuma bisa jualan 6 bulan. Saya nggak tahu, ada foto saya yang laku di Shutterstock aja lakunya setelah 3 tahun gitu. Jadi saya nggak bisa dibatasin gitu. Jadi harapannya sekali bayar for life. Nah, kemarin projectnya adalah Coffee for Universe, di mana saya kepengen mempromosikan kopi-kopi Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat foto di samping ini, itu adalah foto kopi pertama saya yang saya upload di kalau upload tuh bahasanya minting ya, bahasanya di NFT minting itu di paras.id. Itu saya jual di 1 NIR atau sekitar $13, dimana kalau misalnya, ntar saya sambil hitung mana handphone saya, $13, sedangkan saya mau membuat 1000 collectible items. Jadi kalau misalnya, tapi masing-masing foto itu bisa di-download maksimal 5 kali. Jadi 1000 kali 5 itu 5000. Jadi kalau misalnya $13 kali 5000 ya. Ini nanti kalau penjualan perdananya berarti akan dapat sekitar $65.000. Saya nggak tahu berapa tahunnya ya. Cuman ini penjualan fotonya pertama, kedua, ketiga, sampai ke royalti ke 5000 itu totalnya $65.000. Cuman kalau dari mempelajari fotonya si Mas Gozali kemarin, itu kan sebenarnya dia upload jual harga $3. Saya jual $13. Cuman kalau di NFT itu sky is the limit. Jadi nggak bisa terus kemudian Mas Gozali cuma dapat 1,7 M atau misalnya saya cuma dapat $65.000, nggak bisa begitu, karena foto setelah dibeli $13 dijual lagi $100, itu saya dapat royaltinya. Saya minta royaltinya 10%, dimana kopi di samping ini tuh saya describe jelas. Jadi kopinya dari mana, Sundanya mana, Garut, terus farmnya apa, farmnya namanya Balai Kambang, kemudian diambil di ketinggian farm yang berapa, 1500 sampai 1600, semua historinya semua jelas. Jadi foto di samping ini tuh hanya bisa di-download oleh 5 pembeli, di mana 5 pembeli itu bisa menjualkan kembali atau mengkoleksi foto-foto tersebut untuk profile picture, untuk apapun terserah mereka. Saya sih nggak peduli, yang penting mereka bayar ke saya. Jadi teman-teman juga bisa memulai hal seperti itu, seperti yang saya lakukan, dan mencari uang di market yang berbeda selain di Shutterstock. Ngomong-ngomong, saya juga minta maaf, ini banyak suara-suara di pinggir jalan walaupun saya udah pakai clip on ya. Cuman saya lagi di bengkel, jadi mobil saya lagi dikerjain, pintunya rada macet. Nah, ini saya sambil ngisi waktu sharing pada teman-teman semua.
Nah, kalau teman-teman ngikutin video saya tentang kenapa saya memilih hidup dari Shutterstock ya, untuk microstock gitu. Saya kemarin kan bilang bahwa sebenarnya kalau goalsnya duit itu macam-macam jalannya gitu. Jadi nggak perlu, kalau buat saya pribadi ya, saya nggak perlu daftar di banyak platform microstock atau yang semacamnya gitu. Nah, ini adalah jawaban gitu, dimana saya membuka sebuah platform sebenarnya sama kayak microstock, cuman ini konsepnya adalah NFT, dimana saya hanya punya satu akun di Shutterstock. Saya tidak bermain di Getty, Adobe, kemudian IM, kemudian apalagi Pond5. Misalnya saya nggak main di situ. Saya hanya di Shutterstock dan kemudian saya membuka jalan di NFT. Karena buat saya sebenarnya kalau misalnya saya di Shutterstock, anggaplah misalnya nih, saya setiap bulan misalnya payout $50. Tapi kemudian saya di NFT, saya bisa dapat misalnya dari tadi ya, 5.000 download tadi, dapat $65.000, belum tambah royaltinya penjualan. Saya pikir seandainya Mas Ghazali dapat 1,7 miliar royaltinya, kemudian karena saya jual lebih mahal, harapannya loh ya, saya bisa dapat mungkin 5 miliar gitu. Buat apa? Buat saya sih sebenarnya udah cukup gitu. Jadi duit itu masalahnya cukup gak cukupnya tergantung kita sendiri. Toh kalau misalnya saya dapatnya hanya $65.000, itu kan udah hampir 1 miliar gitu. Itu udah lebih dari cukup untuk kita berkarya di satu project Coffee for Universe ini. Jadi teman-teman sekarang kembali nih ke pilihan teman-teman. Apakah teman-teman mau main di microstock, Getty Image, kemudian Pond5, Dreamtime, itu juga boleh. Dimana saya juga yakin teman-teman pasti bisa mendapatkan income earning yang bagus. Atau teman-teman juga sudah mau masuk ke NFT, dimana peluang pembayarannya adalah dengan menggunakan kripto, yang mana kripto tuh sekarang udah nggak kebendung. Jadi siapapun di dunia perbankan mau nolak kripto kayaknya juga udah nggak kuat, karena kekuatan kripto ini dunia, ini global power gitu. Makanya kembali lagi ke pilihan teman-teman masing-masing. Lalu gimana sih caranya ketika teman-teman mau berkecimpung juga di dunia NFT seperti yang saya lakukan sekarang? Jadi NFT itu tidak serta-merta asal jualan sih. NFT itu yang saya pelajari adalah kita harus membuat sebuah mission atau membuat sebuah goals, membuat sebuah tujuan, di mana kalau nanti tujuan tersebut tercapai, artinya penjualan itu terjadi, kita mau ngapain? Nah, kalau saya tujuannya adalah salah satunya ya, adalah membangun sebuah kedai kopi, di mana kopinya menjual 100% kopi Indonesia yang saya synchronize dengan Airbnb unit saya. Sebenarnya sama kayak Cendela 10 sekarang, cuman Cendela sama 10 itu kan pakai dana investor. Nah, ini saya mau membangun dengan uang saya pribadi. Maka dari itu, goalsnya macam-macam. Seperti saya sudah bilang di kemarin, ada yang goalsnya bahkan we pay back our moms. Artinya saya mau kasih duit emak saya, ibu saya, itu juga boleh. Kalau teman-teman misalnya, saya mau motret misalnya mau motret perlengkapan ibadah, terus kemudian goalsnya apa? Saya mau menggajikan bapak ibu saya, boleh juga gitu. Karena goalsnya itu sebenarnya suka-suka kita gitu. Dimana NFT itu adalah people power yang bisa di-adjust sesuai dengan kesenangan kita masing-masing. Lucunya begitu, dan justru itu yang menjadi menarik karena idenya gendeng. Jadi kita kayak minta donasi, bukan donasi juga ya, kita harus memberikan sebuah value gitu. Maka dari itu di foto kopi saya ini, value-nya adalah semua orang yang membeli itu nanti bisa mendapatkan minum kopi di kafe saya, kemudian dia mendapatkan historical dari foto-foto yang dia beli senilai $13 atau 1 nir tersebut untuk pembelian perdana ya. Kemudian memilikinya sebagai sebuah histori. Jadi wah, foto ini adalah fotokopi dengan ketinggian segini dari Indonesia daerah ini gitu. Nah, saya berharap salah satu goalsnya dari NFT project ini, saya kepingin minum kopi dari semua kopi-kopi yang ada di Indonesia. Jadi dari Gayo, Mandailing, kemudian mungkin saya mau ke Lampung, saya ke Kalimantan, katanya ada Liberica, ada Sulawesi, Toraja, Papua, Bali, Flores, segala macam, Bajawa. Pokoknya saya mau minum kopi di semua daratan di Indonesia gitu. Jadi, dan saya kepengen mendokumentasikannya menjadi sebuah NFT project berikutnya. Nah, yang ada di dalam kepala saya begitu. Jadi mudah-mudahan video kali ini menggambarkan buat teman-teman semua, memberi inspirasi apa yang saya lakukan di NFT dan bagaimana ketika teman-teman juga mau melakukan project NFT seperti saya. Projectnya terserah teman-teman, goalsnya terserah teman-teman. Jadi ini memang harus
siapkan pikiran yang matang, kemudian direncanakan, di branding biar ada yang beli. Kalau nggak di branding juga nggak bakal ada yang beli. Jadi ini sistemnya berbeda dengan Shutterstock, di mana Shutterstock udah punya satu marketplace sendiri ya. Tapi NFT ini benar-benar kita berjuang masing-masing, kita punya komunitas segala macam yang itu membuat earning kita, insya Allah sih, kalau saya sih yakin ini jumlahnya akan jadi miliaran itu. Jadi mudah-mudahan inspirasi ini bermanfaat buat teman-teman. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya.